Kisah cerita kali ini menceritakan pengalaman misterius seorang wanita semasa kecilnya. Lia sangat suka menulis dari kecil. Apapun yang dialaminya dicurahkan ke sebuah buku yang menjadi harta yang paling berharga baginya. Terkadang Lia senang membaca ulang pengalaman yang ditulisnya agar teringat kembali perasaannya saat itu. Tetapi ada sebuah pengalaman yang cukup aneh yang setiap kali dibaca oleh Lia hanya menambah kebingungan yang dirasakannya. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Tempatnya sama sekali tidak pernah kukunjungi. Di sekelilingku sangat banyak permen. Ini toko permen, pikirku. Hatiku secerah warna-warni yang ada di toko itu. Aku seperti sedang berada di dalam pelangi. Surga pelangi yang manis. Anehnya dan bisa dibilang untungnya, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang yang akan melarangku untuk memakan semua permen-permen ini. Entah berapa banyak permen yang kumakan. Perlahan, aku mulai merasa enak dengan rasa manis yang berlebihan. Aku mulai menyusuri toko itu. Dindingnya penuh dengan kaca, membuatku bisa melihat keluar. Wah, indahnya, pikirku. Di luar banyak sekali lampu terang, toko-toko yang indah, dan hiasan-hiasan yang mewah. Aku seperti berada di mall yang sangat mewah, dan sepertinya sedang merayakan sesuatu. Apa ini sedang tahun baru? Aku berusaha keluar dari toko permen itu, tetapi pintunya terkunci rapat. Aku mulai takut dan khawatir. Bagaimana jika aku terperangkap di sini selamanya? Tiba-tiba, aku melihat banyak orang berkerumunan mulai muncul di luar toko permen itu. Mereka terlihat sangat senang dan bahagia. Aku pun mencoba untuk memanggil mereka, meminta bantuan. Tetapi, usahaku sia-sia. Apapun yang kucoba, tidak ada hasilnya. Air mata mulai menetes di pipiku. Aku frustasi, merasa terkurung dan kesepian. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Tapi kali ini, aku merasa beruntung bisa berada di dalam toko permen itu. Tanpa sadar, di luar muncul banyak monster yang membawa pentungan besar. Mereka memukul para pengunjung di mal sampai mereka hancur berantakan. Semuanya ketakutan dan berlarian. Untungnya, tidak ada monster yang bisa masuk ke dalam toko permenku. Tapi aku masih merasa ketakutan. Melihat pemandangan mengerikan itu berulang-ulang, sampai tidak ada yang tersisa lagi, kecuali para monster jahat itu. Kali ini, aku benar-benar merasa takut yang luar biasa. Para monster seram itu mengelilingi toko permen dan menatapku dengan wajah mereka yang sangat mengerikan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Pikirku kalut. Aku tidak bisa sembunyi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa mungkin mereka tertarik dengan permen-permen ini? Pikirku saat itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk memakan semua permen yang ada untuk mengusir para monster itu. Sayangnya, badan kecilku tidak sanggup menelan semua permen itu. Perutku kesakitan dan badanku gemetaran. Nafasku sesak dan akhirnya aku terbangun. Penuh dengan keringat dingin. Aku menuliskannya di dalam buku ini. Pengalaman yang dialaminya semasa kecil menjadi sebuah lembar cerita di buku kehidupan Lia. Sekarang, Lia sudah berada di jenjang universitas dan tetap terus menuliskan diarinya. Tiba-tiba, bunyi telepon terdengar. Iya, halo? Lia, jadi pergi kan? Udahlah, jangan belajar terus. Iya, emangnya ada acara apaan sih? Dari kemarin udah pada ribut. Si Lia ketinggalan zaman banget deh. Loh, ada Nani juga. Di speaker ya? Ada siapa lagi di sana? Satu geng udah di sini, nungguin lo doang. Oh, mau kemana sih? Loh, gimana sih? Ini ada pembukaan mall yang paling megah di sini.
Kalau sampai nggak ke sana, bakal ketinggalan banget sih. Iya, ketemuan langsung di sana aja kan? Iya, buruan ya sis. Oke. Lia siap-siap dan pergi ke tempat janjian mereka. Di sana, teman-teman Lia sudah sangat bersemangat dan langsung menarik tangan Lia untuk antri masuk ke dalam mall. Ketika jamnya sudah berdetak kencang, pintu mall dibuka. Seketika itu, jantung Lia serasa ada yang mencengkram. Kenapa ya ini ya? Perasaanku kok gak enak banget. Lia berpikir sambil mengikuti para pengunjung untuk masuk ke dalam mall. Di dalam, perasaannya makin tidak enak. Dia seakan pernah kesini sebelumnya. Seperti deja vu. Lia seperti mengenal toko-toko dan hiasan di dalam mallnya. Sampai dia melihat sebuah toko yang sangat terang dan dipenuhi dengan permen warna-warni. Pengalaman Lia semasa kecil langsung memenuhi otaknya. Itu toko permen yang dia pernah kunjungi. Guys, kayaknya kita mending ke tempat lain aja deh. Kata Lia dengan nada gemetaran. Hah? Lu kenapa? Kok begitu lihat toko permen langsung begitu? Takut dikira gila dan aneh oleh temannya, Lia menjawab dengan sedikit aneh. Perasaan gua gak enak dari masuk tadi. Hah? Lo sakit? Enggak, gue bisa jelasin. Udah, ayo kita pindah yuk. Ih Lia, kita kan baru aja masuk. Lia tidak bisa membujuk teman-temannya. Akhirnya dia pulang sendirian dan membiarkan temannya melanjutkan jalan-jalannya. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan teman-temannya masih sering menelpon dan berbagi pengalaman mereka di mall itu. Tapi perasaan tidak enak itu tidak pernah hilang. Malah makin menjadi-jadi. Sebuah ide muncul di otak Lia. Dia mengambil teleponnya dan menelepon Maya. Halo? Halo, Mai. Aku titip permen yang di toko itu dong. Hah? Tumben-tumben mau makan permen? Biasanya nggak suka. Iya, buruan Ki. Entar pada habis lagi. Iya. Guys. Kita ke toko permen yuk. Si Lia nih nitip permen. Lia pun berhasil menggiring temannya ke toko permen. Di sana, Lia sengaja berlama-lama memilih permen yang dia mau. Awalnya temannya masih mengikuti permintaan Lia. Tapi lama-kelamaan mereka mulai merasa aneh. Ih Lia, Ini lo mau beli gak sih? Dari tadi muter-muter mulu. Iya, bentar lagi. Tiba-tiba, Lia bisa mendengar suara keras di telepon temannya. Suara teriakan histeris mulai terdengar di mana-mana. Dan teleponnya tertutup. Maya? Mai? Di berita, Lia melihat bahwa terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Dan mall yang tadinya berdiri dengan gagah, runtuh ke tanah. Lia khawatir dengan teman-temannya. Selama berhari-hari, dilakukan pencarian korban yang masih selamat. Berita duka demi berita duka terus bermunculan. Yang ditemukan tim pencari hanyalah jasad. Tidak ada yang selamat. Sampai di hari ke-12, tim pencari menemukan banyak korban yang masih selamat, termasuk teman-teman Lia. Anehnya, mereka semua berada di sebuah tempat yang sama, di dalam toko permen. Menurut saksi, walaupun mereka terkurung di sana dengan badan yang gemetaran, nafas yang sesak, dan perasaan yang tidak bisa apa-apa, selalu ada suara anak perempuan dan permen yang seakan menopang mereka untuk tetap bertahan hidup. Ayo kakak, semangat. Kalian pasti bisa.